Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka acara BPI hari ini dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, tadi pertama ya Pak ya. Ya. Yang kedua ini ya, tilawah ya Pak ya. Ya, tilawah Al-Quran. Acara kedua adalah tilawah yang dimulai dari Iqbal ya Pak ya. Iqbal Abdullah. Ananda Iqbal aja ya, satu orang aja. Ayat berapa tadi, Nak? 24, Pak. Oke, 24. Silakan dimulai. Dari 25 berarti ya, Pak? Ya, dari 25 sampai 29 berarti. Ya, silakan. Wa basyiril ladzina amanu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utu bihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharun wa hum fiha khalidun. Inna Allaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa'ammal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza mathalan yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyuha wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma turja'un. Wallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Shadaqallahul azim. Baik, minta tolong ditandai Ananda Zaki Ar-Rasyid. Ananda Zaki Ar-Rasyid yang sepertinya rapi pencatatannya, mau ditandai, Nak. Dan yang lain juga silakan ditandai Qur'annya. Kita untuk BPI-nya batas akhirnya sampai ayat 29 tadi. Lanjutkan Ahmad Najwan. Acara selanjutnya apa Pak? Penyampaian materi langsung dari Ustadz ya. Penyampaian materi dari Pak Maliki. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah bisa berjumpa kembali dalam kegiatan BPI ya. Setiap hari memang rasa-rasanya Ustaz sering ketemu dengan kalian ya, kelas 9B, 9C juga, karena memang ya di tahsin kita ada ya, kecuali yang tahsinnya langsung dipisah. Kalau memang tahsinnya digabung sama Ustadz Iwan dalam satu pembelajaran biasanya ketemu. Dan juga ini ada kelompok juga tahsin ya.
Ananda sekalian, salam bersih salam semoga tetap terima dan curahkan kepada baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta sahabat, keluarga dan pengikutnya, dan semoga kita termasuk umatnya kelak di yaumil akhir yang akan mendapatkan syafaatnya beliau. Yang Ustaz cintai karena Allah SWT, ini ada Ananda Zaki Al-Rashid, Ananda Iqbal Apriliansa, Ananda Ahmadi Najwan, Ananda Zaki Rahman, dan ada juga di sini siapa ini? Siswa boarding ya, siswa boarding yang di santri boarding. Di sini kumpulan kelas 9 B, dan di sana ada beberapa orang yang kameranya diperlihatkan saja. Nah, jadi nanti kalian mendengarkan apa yang saya sampaikan. Walaupun memang qadarullah ya, belum bisa mengatasi masalah audio. Baik, Ananda sekalian yang Ustaz cintai Allah SWT, alhamdulillah kita dengan jumlah yang cukup terbatas ini ada 8 ya, termasuk Ustadz berarti 6 tapi belum termasuk yang boarding. Jadi boardingnya berapa orang? 4 orang di sana. Jadi berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5 ditambah dengan 4, 9. Baik, berarti banyak 9 ya. Ustadz ingatkan yang belum mengisi mutabaah yaumian silakan diisi nak. Tadi sudah ada yang mengisi, Ustadz lihat tadi di Ustadz bisa mantau ada beberapa yang sudah mengisi, dan yang belum silakan mengisi ya. Mutabaahnya boleh dicatat dan hanya boleh diisi ketika kita BPI berlangsung atau nanti setelahnya atau sesudahnya. Pokoknya pas jam BPI ya, kira-kira seperti itu. Anda sekalian yang insya Allah Ustaz cintai karena Allah Ta'ala, pada kesempatan BPI kali ini Ustaz akan menyampaikan materi tentang ini materi yang akan disajikan oleh seluruh kelas 9 BPI-nya, yaitu menjadikan setan sebagai musuh. Nah, Anda sekalian, kita harus yakin bahwa jangan sampai di antara kalian yang menjadikan setan itu sebagai teman. Setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita manusia ya. Jadi jangan salah kaprah, jangan kalau seandainya kalian melihat udah tahu setan tapi jadiin teman, ada nggak sih orang yang seperti itu? Ada. Mereka yang ingin menggapai dunia dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara yang cepat tapi tidak berkah, bukan caranya Allah SWT, yaitu mereka bekerja sama dengan setan. Setan mau nggak bantu? Ya mau. Siapa sih yang mau tersesat tapi kok setan nggak mau? Jelas, mereka akan dimarahi sama bosnya nanti. Kalau ada orang yang mau tersesat, makanya kalau seandainya setan itu bisa menjerumuskan manusia, dia dapat bonus yang besar dari bosnya, ya, dari big bossnya setan, gitu, dari rajanya setan. Jadi setan itu tidak akan diam menggoda kita, nak, dan dia akan selalu menjadikan kita sebagai teman ya. Dan beruntunglah bagi kita yang menganggap setan itu sebagai musuh bukan sebagai teman. Kan setan itu ini makhluk yang tidak kasat mata, ya. Tapi makhluk yang tidak kasat mata tersebut ada beberapa orang-orang yang menjadikannya sebagai teman ya. Masa iya ada? Ada. Orang yang mempercayai dukun itu mereka bekerja sama dengan setan. Nah. Orang yang mempercayai adanya kekuatan-kekuatan gaib, kekuatan-kekuatan maksudnya ada cincin tapi punya kekuatan, kemudian pusakanya punya kekuatan, keris dan sebagainya. Itu dia bekerja sama dengan setan. Ya, bekerja sama dengan jin. Jin, tapi jinnya kemudian bahasanya jin ya. Jin itu kemudian dibagi lagi menjadi setan. Setan. Kalau jin yang Islam itu tidak termasuk ya. Jin yang Islam itu biasanya mereka ada di tempat-tempat ibadah di masjid. Sedangkan jin-jin yang sesat, jin yang sesat itu mereka menggoda manusia untuk menyesatkan manusia. Ustadz pernah tahu ketika orang meruqyah itu kan ada ditanyain jin tersebut. Kalau dia mau tobat, maka dia keluar dan ada yang bersahadat. Ada jin yang bersahadat. Nah, ada ya, jin itu kan ada jin kafir ya, jin yang bukan Islam. Dia menyesatkan manusia. Tapi ada juga jin yang Islam. Jin yang Islam itu terkadang ada yang ikut manusia. Pernah dengar nggak kisah atau cerita orang nggak pernah hafal Quran, tapi ketika kesurupan dia semua ayat Al-Quran dia hafal. Pidato ceramah pakai 10 bahasa dia bisa. Itu dia kesurupan jin yang Islam ya. Tapi ketika jinnya pergi, udah dia jadi manusia biasa lagi, dia nggak hebat, nggak istimewa, nggak. Kira-kira seperti itu. Apakah kita kemasukan jin Islam baik, Ustadz? Enggak, semuanya nggak baik ya, karena itu bukan kita, itu adalah jin. Yang bagus adalah ya kita fitrah manusia ya, sebagaimana mestinya.
Nabi Muhammad yang kekasih Allah saja tidak menjadikan jin sebagai teman ya. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad itu dalam suatu peperangan giginya itu tanggal atau patah. Ya, giginya tanggal atau patah kan itu menandakan bahwa beliau adalah manusia sama seperti kita ya. Manusia fitrah sama seperti kita. Jadi kalau manusia fitrah itu ketika kena pisaunya, tajamnya pisau maka akan luka. Tapi kalau dia sudah mempunyai ilmu-ilmu tertentu yang bisa jadi di dalamnya bersekutu dengan jin, maka dia nggak mempan. Saya langsung bangun dengar kata jin. Ini yang masuk pakai akun Digo ini siapa ya, Nak? Silakan diperbaiki namanya, Nak. Jadi kalau tidak memperbaiki namanya nanti akan Ustadz remove nanti karena Ustadz anggap sebagai pendatang asing. Diperbaiki namanya ya. Baik, Ustadz lanjutkan ya. Pembahasan jin ini memang menarik ya bagi beberapa kondisi tertentu. Ya, kita ada bagian yang perlu kita harus ketahui. Intinya jangan sampai yang saya ajak ngomong ini berteman dengan setan gitu aja kira-kira ya. Kalau ada berarti Ustadz tidak berhasil dalam membimbing kalian. Jangan sampai setan dijadikan sebagai kawan. Setan itu dijadikan sebagai lawan ya, bukan kawan. Kalau kalian menjadikan setan sebagai kawan nanti berarti ada di neraka bersama dengan setan. Tapi kalau menjadi lawan, setannya di neraka, kita di surga. Insyaallah amin. Ya, ini setan dijadikan sebagai musuh. Yang pertama adalah deklarasi perang dan permusuhan. Tuh, kita harus mendeklarasikan perang, memperangi setan. Saya adalah musuh setan. Perang ya. Kalau perang itu berarti dia ngangkat senjata, dia anti, dia marah, dia benci, itu namanya perang ya, Nah ya. Dia menyatakan bahwa dirinya menolak, itu perang. Kemudian langkah-langkah yang harus dihindari supaya tidak menjadi pengikut setan atau temannya setan. Target setan, nah ada juga targetnya. Kemudian cara berlindung dari godaan setan. Ya, masih ingat artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim? Ada yang tahu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ada yang tahu artinya apa? Silakan dinyalakan mic-nya. Halo? Apakah ada orang? Apa Ustadz tadi? Artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim apa? Ku berlindung kepada Allah dari godaan setan dan terkutuk ya Pak. Iya benar. Wah ini Jasuar, Masya Allah. Jasuar yang digo tadi ya. Ahlan wa sahlan Jasuar di kelompok Ustadz ya. Jadi aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Ya benar, itu adalah kalimat atau bacaan perlindungan. Nih, setan merupakan makhluk ciptaan Allah yang selalu menggoda manusia agar berbuat dosa. Kenapa sih Allah menciptakan setan? Ya, itu untuk menguji manusia. Kalau manusianya taat, dia akan selamat. Tapi kalau manusianya nggak taat, ya jadi pengikut setan gitu kan. Kan setan dulu ada di surga kan bersama dengan Nabi Adam kan. Tapi karena telah menjerumuskan Nabi Adam, diusir semuanya ke dalam di dunia ya. Diusir. Dan sampai sekarang setan berjanji akan menyesatkan manusia untuk penghuni neraka. Supaya semakin banyak pengikutnya. Nah, setan akan kalah kalau kita dekat sama Allah. Ini seorang anak namanya Zaki berdoa agar terhindar dari godaan setan. Berdoa kepada Allah SWT ya. Karena Allah yang menciptakan setan. Jadi kalau Allah menghendaki setan tersebut mati, ya mati. Ini yang pertama adalah perang. Menyatakan bahwa kita perang terhadap setan. Nah, ini coba perhatikan nih. Iblis. Oh, maknanya bukan setan lagi, iblis ya. Tadi Ustaz menyebutkan jin, setan, ini iblis. Iblis sesungguhnya telah mengumumkan perang dan permusuhan terhadap manusia dan anak cucu Adam. Hal tersebut dijelaskan dalam firman Allah SWT, surat Al-A'raf ayat 16 sampai dengan 17. Ananda, siapa ini? Jasuar, Assalamualaikum nak. Ananda Jasuar, bisa menyalakan mic-nya? Jasuar. Oke ya, Ustaz bacakan aja nih. Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka, dari belakang, ke kanan, kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat. Baik anak sekalian. Tuh,
Jadi kalau setan yang menggoda sekelasnya Ananda Zakir misalnya, itu beda dengan setan yang menggoda kelasnya Habib Rizik Syihab misalnya. Kira-kira seperti itu ya, karena setiap setan itu punya levelnya masing-masing. Ya, ingat ya, setan itu akan selalu menggoda dari arah tadi kan, dari arah depan, belakang, kanan, kiri, itu akan selalu dipantau. Kalau nggak bisa dari depan, setan akan masuk dari belakang. Kalau nggak bisa dari kanan atau dari kiri, gitu ya. Itu adalah caranya setan, supaya mereka mendapatkan teman yang banyak untuk pengikut mereka di neraka. Ya, jadi tadi sudah cukup ya pernyataan tadi di Al-Quran bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita, jadi kita harus perang. Langkah-langkah yang harus dihindari apa saja? Yang pertama adalah waswasa. Kok ada A-nya di sini? Was-was itu adalah bisikan. Jelas ya, setan itu membisik-bisikin. Kamu nggak usah sholat Jumat aja. Nanti kalau udah waktunya sholat Jumat, kamu pura-pura aja dari rumah pamit, udah itu gak usah ke masjid, tapi mampir aja ke tempat warnet atau ke tempat kawan kamu yang ada wifi-nya. Nanti di sana bisa main game bareng, kita main apa gitu kan. Nah, dia membisik-bisikan. Ya, itu membisik-bisikan. Itu termasuk ke dalam langkah-langkah setan yang harus kita hindari dan harus sadar ya. Kalau nggak sadar masuk perangkapnya. Zaswar mau tanya nanti ya nak ya, materinya belum selesai. Nanti ada waktunya Ustaz akan persilakan untuk bertanya. Kemudian adalah nisyan, membuat lupa. Nah, siapa yang sering lupa? Kalau yang sering lupa itu biasanya makanya kalau Ustaz sarankan kalau ada di antara Anda lupa, maka baca kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, karena bisa jadi yang melupakan kita itu adalah setan ya. Setan menutup saraf pengingatan kita sehingga kita lupa terhadap janji-janji, mungkin kemudian lupa terhadap apa yang kita sudah rencanakan dan lain sebagainya ya. Masya Allah, waktunya tinggal 10 menit lagi nak. Baik, kemudian yang nomor 3, tamaniun. Apa itu tamaniun? Membangkitkan angan-angan kosong. Jadi kalian berangan-angan yang nggak masuk akal. Seandainya ya saya bisa pergi ke bulan misalnya, bisa nggak sih? Bisa. Cuman kan kalau kita terus jadi gila karena nggak terwujud itu juga bahaya ya. Angan-angan kosong itu suatu yang yang akan kita capai tapi bukan dilakukan oleh manusia, kira-kira seperti itulah, atau belum saatnya kita. Misalnya anak kecil masih bayi gitu, tapi dia diberikan mainannya dewasa, kira-kira seperti itu. Itu kan tidak layak ya. Artinya ya sesuai dengan porsinya ya, sesuai dengan fitrahnya. Angan-angan kosong. Terus selanjutnya adalah tazyin. Apa itu? Memperindah dosa. Jadi dosa itu dipoles sedemikian rupa seolah-olah bukan dosa. Jadi dosa itu dibuatnya indah ya. Jadi orang seolah-olah yang mengerjakan itu ini dia yakin bahwa itu bukan dosa. Yang kemudian wa'dun, janji-janji palsu. Nah, siapa yang suka berjanji-janji tapi tidak ditepati masuk terhadap janji palsu. Ini juga langkah-langkah setan ya. Semoga kalian jangan banyak janji ya. Kalau sudah terlanjur berjanji, diingat, dicatat di HP-nya, catat di bukunya. Kalau ingatnya suatu saat nanti misalnya ada yang janji sekarang nih sama kawannya, dia dicatat di bukunya. Nah, ingatnya nggak taunya 10 tahun yang akan datang. Tunaikan kalau memang Allah karuniakan kesehatan, karuniakan rezeki, tunaikan. Ya, karena janji itu nanti akan selalu dimintai sampai di akhirat. Sampai nanti kita hidup kembali di yaumul akhir, akan ditanya oleh Allah SWT janji-janji yang sudah kita sampaikan. Terus kaidun, apa itu? Tipu daya. Tipu daya itu menipu ya. Ini yang kata orang dia pandai tapi meminterin, pinter tapi minterin orang lain, dia menipu orang lain. Kemudian saddun, menghalangi jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak juga ya, ada 7 ya, ada 8. Ad-da'watun, menimbulkan permusuhan. Jelas yang menimbulkan permusuhan antara si A dan si B, membuat panas hati dan lain sebagainya, itu datangnya dari syaitonir rajim. Oke. Ini ya ada
yang permusuhan itu apalagi? Yang menyebabkan permusuhan apa aja nih? Ada perselisihan, kemudian kemaksiatan. Nah, targetnya setan apa saja? Terpotong ini ya. Targetnya setan kira-kira apa saja? Semua manusia ya. Tanpa terkecuali semua manusia itu menjadi targetnya setan. Dari mulai anak-anak sampai dengan dewasa. Dari mulai seorang preman sampai ustadz, kiai, semuanya jadi targetnya setan. Kalau udah preman bisa jadi kan preman yang insaf itu kalah setannya dia. Dia ada juga yang seorang kiai tapi dia mantan kiai, berarti setannya yang menang. Nah, kira-kira seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi yang bisa Ustaz sampaikan ya. Tadi Ustaz akan coba lihat cek pertanyaan dari Ananda Jaswar. Oke. Ananda Jaswar kalau mau bertanya hidupkan aja mic-nya nak. Oke, langsung beliau nanya. Beliau bertanya apakah penjelasan tentang khodam dan apakah kita boleh memikirnya untuk perantara menjaga diri kita, dan mau tanya kiai-kiai Indonesia rata-rata kalau ilmunya tinggi sudah memiliki khodam penjaga ya Ustadz. Nah, yang perlu Ustadz sampaikan dan Ustadz ketahui sesuai dengan kafa Ustadz, ilmu yang Ustadz pelajari adalah semua manusia yang lahir itu pasti akan disertakan di dalamnya khodam. Khodam itu apa sih? Khodam itu adalah jin yang sejak kita lahir itu memang menyertai kita. Bentar ya nak. Baik, bentar ya, saya akan telepon bentar. Baik. Jadi setiap orang yang lahir itu pasti mempunyai khodam, mempunyai jin. Nah, biasanya jin tersebut ketika orang meninggal dunia, ada di antaranya yang iseng, sehingga ada menyerupai atau menyamakan muka dan menampakkan diri di hadapan keluarga. Ada yang seperti itu ya. Ada juga yang masuk ke dalam mimpi. Tapi kita harus yakin bahwa manusia kalau sudah meninggal itu akan jasadnya akan dimakan jadi santapan cacing atau binatang-binatang yang ada di dalam tanah ya. Sementara ruhnya itu kembali ke hadapan Allah, mempertanggungjawabkan apa yang telah dilaksanakan selama di dunia. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian boleh nggak menjadikan jin sebagai khodam tadi untuk menjaga diri? Kalau khodam itu ya fitrahnya kita contohkan sebagai nabi. Nah, seorang nabi Muhammad saja kekasih Allah, beliau tidak memanfaatkan kecanggihannya jin untuk menjaga dirinya sendiri. Lah apalagi kita kan bukan siapa-siapa gitu kan. Kekasih Allah saja yang sudah dijaminnya dia tidak memanfaatkan itu. Artinya apa? Yang kita contoh adalah nabi, bukan orang-orang pinter seperti mungkin kita kenal seorang kiai atau sosok tertentu yang dia punya banyak perlindungan, dan tidak seperti itu nak. Ya, tidak seperti itu. Orang yang seperti itu nanti bahkan biasanya meninggalnya dalam keadaan sulit. Kenapa? Karena banyak ilmu-ilmu yang dia miliki, banyak jin-jin yang ada dalam dirinya, sehingga kalau dia mau meninggal, sakaratul mautnya akan sangat susah sekali. Ini pengalaman ya nak yang bisa Ustaz sampaikan. Kemudian, nah ya seorang kiai-kiai itu juga tertentu. Nah, kiai yang seperti apa ya? Para ulama kalau dia ulamanya benar-benar ulama yang Ahlus Sunnah wal Jamaah yang mengikuti baginda Rasul, dia seharusnya tidak perlu seorang atau makhluk tertentu untuk menjaga dirinya. Cukup Allah yang menjaga dirinya, bukan makhluk ya. Ingat, bukan makhluk. Makhluk itu apapun itu, bisa jadi jin, ataupun khodam, atau apapun itu ya. Dan hanya Allah sebagai penjaganya. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan yang lebih hebat, yang lebih dahsyat dibandingkan dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya Allah lah yang bisa mengalahkan segalanya. Begitu ya Naya? Nah, kalau udah dengan seperti itu udah pasti dari jin. Ustadz pernah mendapatkan informasi ada harimau, ada ular, ada segala macam, itu bisa dikatakan ada yang menyebutkan siluman. Itu bisa bahasa lain dari jin ya. Ketika masuk ke dalam tubuh seseorang, memang terkadang ada yang orang tua itu khawatir kepada anaknya sehingga anaknya dititipkan itu. Jadi kalau ada orang yang bisa melihat, nah ini ada harimau nih di belakangnya nih. Berarti ada yang jaga. Nah, seperti itu boleh nggak? Kalau saya sarankan kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad yang seperti itu tinggalkan. Nah, kalau sudah dikasih orang tua bagaimana Ustaz? Ya kan kita orang tua memberikan kita. Kalau kita menolak, kalau kita tidak mau maka tidak jadi.
Jin itu kan seperti itu. Nah, kalau kita akad sama dia, kalau kita minta sama dia, dia akan melakukan perjanjian sama manusia. Tapi kalau tidak, maka tidak akan terjadi. Ya, jin seperti itu ya. Mereka mau membantu manusia, pasti ada syaratnya. Nggak mungkin secara cuma-cuma. Ingat ya, jin ketika membantu manusia dengan penjagaan, tidak mempan dibacok dan lain sebagainya, itu nanti pasti ada syaratnya. Dan syaratnya bisa jadi nanti akan merugikan manusia ya, secara bisa jadi menjauhkan diri dengan Allah SWT dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kalau membahas masalah jin memang sangat kompleks ya. Di dalam Al-Qur'an juga disampaikan kulir ruh ya, setiap ruh itu maksudnya adalah jin ya, atau makhluk halus ya. Ilmu manusia itu hanya diberikan ilmu sedikit tentangnya. Jadi kita kalaupun tahu hanya sekedar kulitnya nggak apa-apa, tapi jangan sampai kita mengupas ke dalamnya. Kecuali kalau kalian mau terjun di dalamnya, berarti kalian memang harus menguasai atau bisa jadi mungkin harus ada jin yang masuk ke dalam dirinya supaya dia bisa mengenal, bisa membaca dan lain sebagainya. Makanya tidak heran kalau orang punya jin itu bisa sebelum dia ngomong dia udah tahu maksudnya. Kenapa? Karena dia udah dapat bocoran duluan dari jin. Nah, kira-kira seperti itu ya. Yang seperti itu boleh nggak Ustadz? Kalau Ustadz mengatakan itu tidak boleh. Kenapa? Karena Rasulullah tidak menganjurkan atau mencontohkan seperti itu ya. Rasulullah meninggal juga dalam kondisi yang sama seperti manusia pada umumnya ya, pada fitrahnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya. Waktunya kita akan segera habis. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amalina juga. Warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup nak. Acara selanjutnya adalah penutup. Marilah kita menutup acara pada hari ini dengan melafalkan lafaz hamdalah, alhamdulillah, serta membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya nak ya, nanti disiling mutabaahnya.